Konsep sacred and profane menurut Mircea Eliade. Dalam menghadapi permasalahan arkaik atas konsep ketuhanan, Mircea Eliade, seorang filsuf Romania, merumuskan dua konsep yang dipahami sebagai yang suci dan yang profan. Eliade berteori bahwa manusia pada titik-titik tertentu dalam kehidupannya akan mengenali dua dunia yang terpisah namun sekaligus dapat tersatukan. Dunia yang profan adalah dunia yang dihadapi sehari-hari oleh manusia. Manusia bekerja, berpasangan, menyusun hukum, atau bahkan peradaban, sesuai dengan konteks lingkungannya masing-masing. Selain itu, terdapat dunia yang suci atau sacred, yaitu dunia di mana terdapat sosok yang maha, sosok terkuat yang dapat menciptakan kehidupan manusia dan alam. Di antara hubungan yang suci dan yang profan terdapat sebuah hubungan hierofani. Hierofani dipahami sebagai relasi antara kesucian dengan keseharian manusia. Dalam konsep teisme modern, kita menemuinya misalnya dalam konsep keselamatan. Bagi Eliade, konsep ini dapat ditemukan dalam kondisi apapun di masyarakat, baik dalam masyarakat beragama samawi atau dalam masyarakat beragama leluhur. Dari hubungan yang suci dan yang profan ini, Eliade berasumsi bahwa pada dasarnya manusia merupakan homo religiosus. Baik, selanjutnya akan kami presentasikan. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang hierofani dan manifestasi atau kesakralan dalam tradisi agama dunia berdasarkan teori Mircea Eliade. Subtopik yang akan kami bahas, yang pertama ada biografi Mircea Eliade, yang kedua ada perspektif Mircea Eliade dalam bidang perbandingan agama dan sejarah agama, dan yang ketiga ada Mircea Eliade dalam bidang studi agama atau religion source dalam bahasa Latin Amerika. Selanjutnya ada menurut Mircea Eliade, hierofani adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada manifestasi atau penampakan yang suci dalam dunia yang profan. Dalam pemikiran Eliade, hierofani menggambarkan momen ketika yang ilahi atau yang sakral menyatakan dirinya kepada manusia baik melalui alam, objek, tindakan maupun simbol. Contohnya adalah gunung, pohon, batu, atau ritual yang menjadi sarana di mana yang sakral hadir atau dikenal. Sedangkan manifestasi dalam konteks pemikiran Eliade adalah cara bagaimana yang suci atau transcendental mewujudkan dirinya dalam dunia material atau profan. Manifestasi adalah proses di mana yang sakral dapat dirasakan atau dialami oleh manusia melalui tanda-tanda tertentu di alam atau budaya. Next. Ini pendahuluan. Definisi agama mengacu pada sistem kepercayaan yang mengatur cara individu dan komunitas memahami kehidupan dan hubungan mereka dengan yang transenden. Agama tidak hanya terdiri dari keyakinan terhadap kekuatan yang lebih tinggi atau prinsip-prinsip moral, tetapi juga mencakup praktik yang seringkali berupa ritual, ibadah, dan tradisi yang dilaksanakan secara kolektif. Teorinya bahwa hierofani membentuk dasar agama yang membagi pengalaman manusia akan realitas menjadi ruang dan waktu sakral dan profan telah terbukti berpengaruh. Salah satu sumbangnya yang paling instrumental bagi studi agama adalah teorinya tentang pengembalian abadi yang menyatakan bahwa mitos dan ritual tidak sekedar memperingati hierofani, tetapi setidaknya dalam bentuk orang-orang religius benar-benar berpartisipasi di dalamnya. Ini Mircea Eliade adalah sejarawan, filsuf, penulis fiksi Rumania, dan profesor di Universitas Chicago. Salah satu kontribusinya yang paling penting terhadap pembelajaran religius adalah teori eternal return. Sebagai salah satu sarjana agama paling berpengaruh di abad ke-20 dan penafsir pengalaman keagamaan, ia membangun paradigma dalam studi agama yang bertahan hingga hari ini. Perspektif Mircea Eliade dalam bidang perbandingan agama dan sejarah agama. Mircea Eliade
seorang ilmuwan terkemuka dalam studi agama, memperkenalkan dikotomi penting antara yang sakral dan yang profan dalam kehidupan manusia. Bagi Eliade, pengalaman sakral adalah inti dari kehidupan keagamaan. Sakral merujuk pada hal-hal yang melampaui kehidupan sehari-hari, sesuatu yang luar biasa, transenden, dan menghubungkan manusia dengan dimensi ilahi. Dalam konteks ini, sakral tidak hanya terkait dengan tempat-tempat suci seperti kuil atau gereja, tetapi juga dengan momen-momen khusus di mana manusia merasa berhubungan dengan yang ilahi, seperti ritual upacara atau perayaan agama. Menurut Eliade, hierofani terjadi ketika sesuatu yang ilahi atau transenden terungkap dalam bentuk yang biasa dan dapat diakses dalam dunia manusia. Hierofani bisa terjadi melalui benda, tempat, atau peristiwa tertentu, misalnya sebatang pohon, gunung, atau air suci yang tiba-tiba menjadi sarana perwujudan dari kekuatan spiritual atau ilahi. Dalam hal ini, yang sakral tidak meninggalkan dunia sehari-hari, tetapi justru mengalir masuk ke dalamnya, menghadirkan sesuatu yang luar biasa di tengah yang biasa. Salah satu contoh hierofani klasik adalah pengalaman orang-orang yang menganggap suatu tempat sebagai tempat suci setelah terjadinya mukjizat atau fenomena yang tak dapat dijelaskan. Bagi orang beriman, tempat tersebut berubah dari sekadar tempat geografis menjadi pusat spiritual yang penuh makna. Bahkan sebuah objek sederhana seperti batu atau sungai bisa menjadi sarana perantara kesakralan, memberi manusia akses ke realitas yang lebih tinggi. Dengan cara ini, hierofani menghubungkan dua profan dengan dimensi spiritual, memperlihatkan bahwa yang sakral tidak terpisah dari dunia, tetapi selalu dapat muncul dalam berbagai bentuk untuk mengingatkan manusia akan keberadaan dan kekuatan yang lebih dari dirinya. Mircea Eliade dalam bidang studi agama, pendekatan Eliade yang berfokus pada simbolis dan pengalaman sakral memungkinkan para peneliti untuk memahami bagaimana kelompok-kelompok keagamaan baru menciptakan makna dan identitas di luar tradisi agama yang mapan. Dalam hal ini, meskipun karya Eliade menghadapi kritik, konsep-konsepnya tetap relevan dan berguna dalam memahami dinamika agama di dunia modern. Penyempurnaan metodologi dalam studi agama berkembang seiring waktu, dipicu oleh para siswa dan akademisi yang mengembangkan pendekatan Mircea Eliade ke arah yang lebih bernuansa dan multidisiplin. Mereka menyadari bahwa untuk memahami fenomena keagamaan secara lebih komprehensif, diperlukan integrasi dari berbagai disiplin ilmu, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan sejarah. Pendekatan lintas disiplin ini memungkinkan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana agama dipraktikkan dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang beragam. Misalnya, dengan menggunakan wawasan antropologi, para peneliti dapat menggali lebih dalam tentang praktik ritual dalam konteks adat istiadat lokal, sementara sosiologi membantu menjelaskan peran agama dalam pembentukan struktur sosial. Kesimpulannya, pemikiran Mircea Eliade mengenai mitos penciptaan, kesakralan, dan peran agama dalam memberikan makna bagi kehidupan manusia. Eliade menekankan pentingnya narasi penciptaan dalam tradisi keagamaan yang menghubungkan umat dengan kosmos dan yang ilahi, serta konsep hierofani yang menggambarkan manifestasi kesakralan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun pemikirannya menghadapi kritik terkait asumsi universalis dan pandangannya yang dianggap ahistoris, konsep-konsepnya tetap relevan dalam memahami fenomena keagamaan modern dan interaksi agama dengan budaya, etnisitas, dan nasionalisme, serta dampaknya terhadap identitas individu dan kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.